Saya Dimas. Kepanjangan dari nama saya Dimas Bagus Sulandaru. Saya berumur 21. Saya asal Jakarta dan saya lahir di sana juga. Kelahiran saya di Jakarta pada tanggal 29 April tahun 2000. Sekarang ini di umur 21 tahun ini saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Iya, saya waktu itu datang ke sini ke Inaba itu pada tanggal 21 November tahun 2019 ya waktu itu. Sudah 2 tahun lebih semenjak hingga sekarang ini. Dan kenapa saya waktu itu datang ke Inaba? Jadi waktu itu ibu saya menitipkan saya ke Inaba. Saya awalnya nggak tahu. Saya itu waktu itu jadi nggak pulang-pulang ke rumah pertama ya. Saya sebelumnya juga pernah kuliah dengan jurusan yang berbeda. Waktu itu saya kuliah di Bandung. Nah, habis itu saya keburukan saya waktu itu adalah bolos kuliah waktu itu, yang membuat orang tua tuh resah. Kenapa Dimas ini nggak kunjung kuliah gitu? Apa mau lanjut apa gimana? Harusnya lanjut kan, tapi saya waktu itu sudah pengen pindah jurusan aja. Nah setelah itu nggak sampai di situ. Saya pun dulu kayak nganggur gitulah, semacam gap year. Juga gap year yang membuat saya ini suka main-main dulu itu. Dan main-mainnya itu saya hingga ngambil uang juga, saya nyuri uang orang tua. Saya ngambil uang orang tua saya itu waktu itu 1 juta, ngambil di rekening ibu saya. Jadi saya waktu itu ngerti pinnya, saya transferin ke rekening saya waktu itu, dan saya belikan perangkat game gitu, gear gaming HyperX yang notabene tuh mahal. Jadi yang membuat itulah penyebab kenapa saya ditaruh di Naba. Saya pertama bolosan, meninggalkan tanggung jawab, dan seterusnya maling juga, nipu orang tua. Nah itu yang membuat saya dititipkan di Naba. Dan saya awalnya nggak tahu tuh. Saya disuruh ikut ibu saya sama kakak saya loh. Mbak saya nyuruh saya, Dimas kamu ikut mama ya ke Surabaya. Lo ngapain? Wes disuruh ikut aja, wes nemenin mama dinas, kasihan mamamu itu loh, udah kamu kerjain terus gitu, kuliah bolos terus. Ya udah akhirnya saya ikut. Saya naik pesawat Garuda waktu itu. Udah setelah itu saya mendarat di Bandara Juanda. Saya dari CGK Bandara Soekarno-Hatta ke Juanda mendaratnya waktu itu. Nah terus dijemput sama bunda. Saya nggak tahu waktu itu. Saya pikir ibu-ibu ini yang travel penumpang taksi gelap. Saya nggak ngerti ya. Saya ikut aja. Akhirnya saya ditaruh di sini. Saya naik mobil itu. Saya dikawal. Banyak yang awal saya, ada anak kecil juga. Saya mikir loh, ini mobil Grab kok ada anak kecil, tak pikir angkot gitu. Ya intinya itu latar belakang saya intinya kayak gitu. Kegiatannya, dan ditanya deh kegiatannya, ya udah jelas lah ya. Inaba itu kan pengembalian ya ke Allah ya. Jadi kita nggak jauh-jauh dari ibadah sama zikir juga. Nah, sebenarnya ini kan pondok ya, pondok rehabilitasi, tapi nggak sejenuh yang kalian kira kok. Kita sering jalan-jalan keluar kota, ke Surabaya, ke mall, berenang di villa, nginep di hotel, dan ya ini ziarah Wali 5. Ini peserta-pesertanya. Ya ini yang memakai baju biru ini
peserta inabah ini. Ini ditemenin sama walinya. Jadi waktu itu Bunda ngadain ziarah walimah untuk umum dan untuk inabah wajib. Nah ini peserta-peserta sama petugas-petugas inabah, ada yang dokumentasi. Nah ini ada yang bundanya juga sama suaminya gitu. Kita manggilnya Abi. Abi ini suka ngimamin sholat di sini juga. Jadi kita nih sholat 5 waktu beserta sholat sunnahnya, sholat duha dan sholat tahajud. Nah sholat tahajud itu banyak, ada 12 rakaat. Dan setelah sholat kita sering berzikir juga. Nah zikirnya ini nggak sembarangan. Zikirnya ini kita sejumlah 165 kali. Nah untuk mengerti zikirnya nggak sembarangan kita bisa mengamalkannya begitu saja. Harus ada gurunya yang membimbing. Nah sebelum masuk sini saya dibimbing zikir waktu itu sama Ustadz Maliki waktu itu yang membimbing saya zikir. Jadi saya bisa mengerti cara zikir di sini. Inilah proses penyembuhan kegiatan yang sudah dilakukan oleh inabah seperti itu. Manfaatnya, alhamdulillah. Setelah kita kenal ibadah, kenal zikir, kehidupan saya yang lampau yang sebelumnya buruk bisa menjadi lebih baik, bisa lebih positif lagi, bisa lebih dekat kepada Allah. Ini tentu saja itu kan jelas karena kita dibinanya untuk dekat lebih Allah dengan metode berzikir seperti itu. Manfaatnya alhamdulillah kita bisa berubah menjadi lebih baik, bisa melakukan hal positif dan lebih meninggalkan kegiatan-kegiatan buruk yang sudah saya lakukan dulu. Saya berharap semoga inabah kedepannya bisa lebih maju, memiliki fasilitas yang memadai dan bisa membuat anak-anak di inabah itu bisa lebih nyaman untuk berada di dalamnya. Seperti mungkin tambahi ya yang lebih asik lagi. Mungkin memiliki tanah sendiri kalau saya memiliki harapan ke depan ya. Semoga terjadi ya Allah, kita aminkan saja. Udah saya cukup.